Cek, cek. Halo. Selamat pagi, siang, sore atau malam teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi kita unboxing setelah kemarin video kita melintasi jalur selatan. Yang belum nonton nanti linknya saya taruh di deskripsi atau bisa lihat di channel sebelumnya, channel saya sebelum ini. Baik, kali ini di depan kita sudah ada paket. Ada sebuah paket dan ada dua buah kotak kecil berwarna biru, tulisannya bearings. Apa ini? Oke ya, betul, sesuai dengan thumbnail, ini adalah clutch coupling teman-teman. Jadi ini akan saya pakai di Ninja R saya. Memang waktu itu sempat saya bilang di Instagram bahwa setelah lebaran saya akan melanjutkan project Ninja saya, entah itu yang RR atau yang R, tapi saya memang niat akan melanjutkan projectnya karena kangen juga nih, pengen motoran 2 tak nih. Jadi setelah pertimbangan saya, kenapa saya beli ini? By the way, ini adalah clutch coupling R25. Nanti sambil saya unboxing saya akan cerita kenapa saya putuskan untuk pakai ini. Padahal di motor saya itu sudah pakai KTC. Oke, sambil kita buka ya teman-teman. Ini paketnya baru banget sampai kemarin. Ya. Oke, ini saya beli online teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang barangkali mau beli juga, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Tuh, Yamaha Genuine Parts. Ini saya beli di toko online teman-teman. Ya, ini packingnya juga mantap sih, rapi, dan pengiriman juga termasuk cepat. Saya pesan siang, besoknya langsung sampai. Aduh, nah ini dia. Dan ini kenapa ada bearing, nanti saya jelasin ya teman-teman. Oke, ini kita buka dulu sambil cerita ya, kenapa saya pilih coupling R25. Jadi gini teman-teman, sebelumnya memang saya sudah pakai paket tuh master rem dan master coupling dari KTC. Cuman saya rencana ini mau ganti ke R25. Kenapa? Karena di clutch coupling KTC itu bawahnya kayak ada apa ya namanya ya, kayak ada lock kunci kayak ring gitu, itu lepas teman-teman. Jadi copot terus. Nah ini kayak gini nih contohnya nih, saya kasih masukin videonya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau saya pakai itunya copot terus. Nah setelah saya googling, searching, akhirnya jatuhlah pilihan saya ke coupling R25. Katanya kopling ini lumayan ringan dan empuk teman-teman kalau untuk harian. Nah, terus juga katanya ini biasa dipakai buat drag, tapi enggak lah, saya enggak se ekstrim itu, karena saya sih speknya spek harian aja atau spek buat touring. Nah ini dia master kopling R25 tuh, nih ya. Nanti kita coba pasang teman-teman. Untuk tampilannya sih buildnya oke teman-teman, bagus. Nah ini dia kenapa saya tambahkan bearing. Setelah saya baca-baca dan lihat-lihat di referensi yang sudah pernah pakai coupling R25, ternyata bearing tambahan ini membantu untuk lebih menghaluskan si
cengkraman si kopling ini, jadi lebih lebih enteng lagi teman-teman. Jadi bearing ini beli 2 pasang teman-teman. Jadi nanti si bearing ini ya, si bearing ini nanti akan kita masukin pasang di sini ya. Jadi ini kita copot dulu ya. Nanti bearingnya kita masukin di sini supaya apa? Supaya putarannya itu lebih smooth dan lebih licin, lebih ringan gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita pasang kopling ini. Sekaligus saya juga mau servis si Ninja R saya, karena memang itu motor udah lama banget nggak diservis. Nah, kali ini kita mau servis, kita mau pakai rencana buat motor harian teman-teman. Oke, langsung saja kita berangkat ke bengkel andalan saya di Joker Speed Shop. Let's go. Oke guys, ini perjalanan menuju ke bengkel. Lokasinya ada di daerah Ciater. Nah, ini kita bisa lihat dia ada di seberang sana. Nah, ada di seberang sebelah kanan tuh kelihatan yang ada gedung hitam, di sampingnya itu cafe. Nah, ini kita sedikit, nggak sedikit sih, sekarang putaran baliknya agak jauh ya teman-teman. Ya, ini kita tinggal ambil kiri teman-teman. Kita masuk ke ruko. Ini tempatnya di daerah Ciater ya teman-teman. Namanya Joker Speed Shop. Nanti alamatnya saya taruh di deskripsi. Oke. Oke, sudah lagi dikerjain. Pertama-tama ini kita copot dulu master rem KTC-nya. Ini agak sedikit sulit nyopotnya karena dia rapat banget teman-teman. Pertama kita buka dulu, kita kendorin ya. Ini memang harus dilepas semua hand gripnya, karena nanti untuk masukin si kopling R25 ini harus masukin dari ujung jadinya. Nah, ini proses pelepasan. Ya, akhirnya sudah terlepas. Sekarang kita tinggal pasang pemeran utamanya, si kopling R25 ini. Nah, jadi untuk R25 ini itu masukinnya harus dari ujung teman-teman, ujung stang. Jadi nggak bisa dipasang langsung dari tengah. Nah, ini kita masukin dulu dari ujung. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita setting posisinya yang enak gimana ya. Oke, setelah terpasang, sekarang kita tambahin bearing yang tadi kita bilang. Nah, tuh bearingnya sudah terpasang teman-teman. Jadi PNP ya, pas banget ya, plug and play, tidak ada, bukan PNP paksa, tapi memang pas banget. Nah, ini hanya diketok sedikit biar agak masuk, tapi overall aman tuh, plug tinggal masuk. Sekarang tinggal kita pasang lagi baut bawaannya. Ya, so far so good, PNP tidak ada kendala. Ya, nah ini bentuknya teman-teman, sebelum dipasang bearing. Jadi dalamannya kayak apa ya, kayak boser gini, kayak kuningan gini. Nah, setelah diganti tadi sama ring yang kita lihat tadi.
Ya, sekalian di servis teman-teman. Dan ini ternyata ketemu penyakitnya. Jadi master belakang itu tidak ngerem sempurna teman-teman, jadi bermasalah. Akhirnya saya ganti dengan master belakang RCB. Dan akhirnya belah mesin teman-teman. Penyakitnya ketahuan, ternyata radiator itu sudah menyampur, jadi udah susu. Warnanya udah susu, jadi udah putih ya. Dan akhirnya kita belah mesin ya. Oke teman-teman, ini hasilnya handle kopling R25 yang terpasang di Ninja R. Jadi looksnya seperti ini. Untuk feel yang saya rasakan selama pemakaian ya, karena memang ini motor harian saya, ini feelnya enak banget, lebih enak dan nyaman. Kenapa? Karena ini dia lebih panjang teman-teman, dia lebih panjang dan jadi feelsnya tuh dapatnya enak. Jadi jangkauannya tuh luas lah, bisa sampai ujung gitu. Dan ini jadi empuk teman-teman dan responsif. Ini sorry, ada si Luna. Ya kemarin di sana akhirnya saya servis besar semua teman-teman. Dan ini ternyata penyakitnya itu karena mungkin jarang dipakai ya. Seal karet di dalam blok mesin itu sudah mulai getas dan akhirnya radiatornya nyampur sama si oli, jadinya biasalah penyakit ninja, jadi susu, jadi putih. Akhirnya dibongkar belah mesin dan akhirnya sekarang sudah enak, sudah nyaman lagi gitu. Jadi cuman ganti seal sama ganti apa tuh namanya, piston kalau nggak salah deh. Oke, itu aja teman-teman, mungkin review dari pemakaian R25. Dan kesimpulannya adalah saya merekomendasikan atau tidak ya, saya merekomendasikan kalau memang teman-teman pengen ganti master kopling dari R25, saya cukup merekomendasikan teman-teman. Di samping harganya juga terjangkau murah, terus juga feels perbedaan setelah saya ganti dari sebelumnya KTC, sebelumnya lagi yang original. Nah sekarang saya pakai yang R25. Ini memang hampir lebih enak lah daripada yang standar, apalagi yang KTC ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari hasil pemakaian kopling R25. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.